Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kuliah GraphQL. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat ya GraphQL ya untuk ini ya untuk menampilkan single data atau all data gitu ya, single buku tuh ya atau all buku gitu ya. Jadi kita udah kemarin udah coba bikin ini ya, dua resolver ini ya. Eh, Seperti saya sampaikan di video sebelumnya bahwa biasanya kalau kita ingin menampilkan satu buku itu biasanya adalah eh, ada filter gitu ya. Misalnya ingin menampilkan buku berdasarkan ID-nya gitu ya. Jadi misalnya ID satu berapa, ID 2 berapa gitu ya. Sorry, ID satu bukunya apa gitu ya maksudnya gitu. Atau berdasarkan titelnya gitu. Jadi kalau yang di sini kita hardcode saja gitu. Pokoknya ada resource book ini dia akan apa tuh namanya ya langsung menampilkan indeks ke sininya, kedua atau ketiga atau keempat dan sebagainya. Ya, idealnya di sini ada input dari user gitu ya. Sebenarnya dia ingin menampilkan buku yang keberapa. Nah, oke ya kita eh, coba lagi ya. Mungkin ini kita kembalikan gitu ya. Kita ingin query-nya adalah hanya satu saja gitu ya. Satu buku saja. Kalau kita jalankan, misal kita akan dikasih ID 3. Kenapa ID 3 ya? Karena kita sudah masukkan indeks kedua. Indeks kedua itu maksudnya adalah ID ketiga ya. Indeks kedua, indeks kedua artinya adalah buku yang ketiga gitu ya. Jadi karena indeks dimulai dari nol ya, dan buku kita dimulai dari satu. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat masih di operasi query ya. Kita akan membuat field yang baru gitu ya, field yang menampilkan buku by ID. Ya, jadi kita bisa tuliskan book misal by ID gitu ya. Jadi kita eh, eh, akan menampilkan buku berdasarkan ID-nya gitu sih. Mudahnya seperti itu. Jadi kalau kita masukkan ID satu, maka buku apa itu? Gitu sih. Nah, kita bisa tulis graphin field ya, eh, di mana dia akan ini ya, ya ini nggak ada ya, eh, by ID ya. Mungkin nanti by ID akan kurang lebih seperti itu. Ada ID-nya gitu ya, ada parameter ID-nya ini sih. Akan seperti ini. Jadi kita akan apa tuh namanya? Kita akan eh, tambah dia parameter ID-nya di sini. Jadi selain kita akan menggunakan ini ya, bahwa book by ID itu harus menggunakan ini ya, menggunakan objek dari buku ini, dia juga ada parameter namanya adalah ID. Yang mana ID tadi harus tipenya adalah ini, harus ini. Calvin.id ya, seperti ini ya. Jadi kita akan menyiapkan field untuk book by ID. Gitu. Yang pasti setelah kita membuat field di sini, kita akan menampilkannya atau membuat fungsi untuk tadi returnnya tadi menggunakan resolvernya. Def resolve ya, pastikan adalah mengikuti book by ID ini tadi. Oke ya, pastikan book by ID. Oke, book by ID. Yang mana dia akan ada tiga parameter. Parameter pertama adalah self, yang kedua adalah info, yang ketiga adalah ID-nya tadi. Ya, ID-nya tadi. Ya, kita harus punya ID di sini. ID-nya tadi. Oke. Nah, selanjutnya logiknya adalah sederhana. Jadi misal begini. Hmm, saya coba gambarkan ya. Saya punya data di sini. Di sini ada data buku gitu ya, buku gitu ya. Books. Books di mana books itu punya ID gitu ya, ID satu, ID 2, ini ya titelnya ya, titel satu, titel 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, saya ingin input buku berdasarkan ID-nya. Jadi ketika saya masukkan books nanti ya, dengan ID-nya adalah satu gitu. Saya akan mengecek apakah ada ID satu di datanya gitu ya. Eh, Apakah gitu ya ada ID ini atau apakah ada yang sama nih antara ID yang ada di sini dengan ID yang saya cari. Kalau ada, dia akan mengembalikan ID tersebut beserta ya recordnya gitu ya, apa namanya atribut yang lain gitu ya, tergantung nanti mintanya apa dari sisi kliennya. Oke, jadi konsepnya adalah melakukan pencarian gitu ya.
Jadi apakah ada ID tadi di datanya gitu. Nah, kita bisa ini ya, kita bisa ini saya hapus dulu ya biar tidak mengkotor atau nggak usah dulu nggak apa-apa. Jadi di dalam sini ya kita akan membuat sebuah perulangan gitu ya, ya. Karena ini kan akan mengecek nih ya, mengecek gitu ya. Jadi akan oh, sorry sebentar, mana sih? Nah ini di sini ya, di sini dia akan mengecek ke setiap recordnya gitu ya. Maka di sini saya akan punya for gitu ya in data. Jadi di setiap datanya itu apakah sama dengan ID yang sudah kita input. Ya, jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi apakah eh, I ya, I-nya adalah ID-nya ya tadi ya. ID-nya tadi ya. Apakah ID-nya ini satu misalnya satu ada di ID yang sorry. Apakah ini ya apakah yang ini entah yang ini entah yang ini entah yang ini entah yang ini gitu ya apakah ada yang sama dengan ini gitu ya dengan yang kita inputkan dengan ID tadi atau dibalik juga boleh ya if ID sama dengan index key ID gitu ya intinya adalah apakah ada ID ini di tab data kita gitu ya di bolak-balik harusnya nggak ada masalah gitu ya nah kalau ada maka dia akan mengembalikan sebuah nilai gitu ya sebuah nilai apa yang dikembalikan ya kita kembalikan seperti ini gitu ya kita kembalikan seperti ini gitu ya Eh, jadi kembalikan ini kita kembalikan ini kita bisa copy ya atau kita tulis aja nggak apa-apa return gitu ya book gitu ya dengan ID adalah data oh bukan data ya tapi I ya sorry I ID gitu ya kemudian titelnya adalah I titel oke ya kurang lebih seperti ini ya jadi eh akan dibandingkan gitu. Kalau ada dia akan mengembalikan misal nih, misal oh, ternyata ada yang sama nih di ID ke misal bukan ke satu nih, misal ketiga nih, misal ketiga. Eh misal di sini ada ID ketiga. Ini misal bukan satu ya, tapi tiga gitu ya. Maka apa yang pertama itu apakah satu adalah sama dengan tiga oh nggak ada nih maka lanjut nih apakah satu apakah dua sama dengan tiga oh nggak nih lanjut lagi karena pakai for ya apakah tiga adalah sama dengan tiga oh iya maka yang diambil adalah ID tadi ya ID yang tadi ID yang tadi jadi ID yang tadi adalah yang tiga awal tadi ya kemudian ID yang ini adalah yang dicari tadi yang inputnya tadi itu kalau ketemu ya udah ambil aja key di ID tadi gitu ya jadi akan ditampilkan ID dan titel di ID yang dicari tadi kalau ada nah kalau nggak ada gimana kalau nggak ada kita bisa return none gitu ya artinya nggak ketemu gitu ya jadi kita bisa di sini kita bisa tambahkan ya saya hapus dulu di sini di sini kalau setelah di for ternyata nggak ketemu maka saya bisa return none gitu artinya nanti nggak ketemu intinya ID-nya gitu sih oke kita coba ya kita coba oke nih misal hmm, di sini ya kita bisa eh, ganti atau kita langsung ini aja sih kita bisa langsung tampilkan saja sih di bawahnya sini nih misal books gitu ya by ID dengan parameter ID-nya adalah indeksnya. Misal indeksnya adalah indeks ke satu, ke satu seperti ini ya. Kemudian saya ingin tampilkan adalah title, ID dan title nih, misal ID dan title seperti ini. Nah kita bisa bikin seperti itu ya. Jadi dalam satu query ada multi kondisinya karena tadi ke fleksibilitasnya tadi ya tidak harus sendiri-sendiri gitu ya. Kita coba jalankan. Oke, none dia tidak muncul. Oke, kenapa tidak muncul? Oke, kalau kita lihat book by ID, resolve book by ID, uh, for I in data, if I
di ID adalah sama dengan ID written book. ID-nya adalah ID dan titelnya adalah titel. Oke, misalnya saya hapus dulu deh. Ini saya cut dulu deh. Saya jalankan. Oh, ini bisa muncul. Kalau misal, oh berarti cara mengaksesnya ya. Book by ID. Di sini namanya book by ID. Ops, ininya salah ya. Nah, oke, ininya salah. Nah, kita coba lagi ya. Masih salah ya. Books by ID. Um, books, books. Atau oke, oke, bentar. Ini penulisannya ini. Oke, kita jalankan. Oke. Ya, cara penulisannya ya, penulisan query-nya ya. Kita menggunakan book by ID ini ya. Book by ID. Book by ID. Nah, ya ini ya. Jadi ini hasilnya ya. Ini hasilnya ada di sini ya. Mungkin kelihatan kayak kurang bagus ya. Mungkin kita akan coba berikan indentasi terlebih dahulu ya. Kita bisa gunakan namanya adalah JSON DOM gitu ya. Kita coba dulu ya. Import JSON. Kemudian JSON dumps result.data, indennya adalah 4. Ini nggak sih? 3 atau 4. Ini boleh deh. Oke, kalau kita jalankan, oh ini misal disimpan di output. Kita coba print output. Nah, oke. Nah, ini lebih menarik ya, lebih bagus ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Book by ID gitu ya, ID ketiga. Sorry, ini dihapus saja ini nggak kepakai yang atas ini ya. Karena book ini kita nggak pakai parameter tadi ya. Misal kalau ini booknya saya ganti books gitu aja ya. Booksnya saja. Kemudian sebentar ini saya rapikan dulu. Ini langsung saya taruh di atas ini aja. Ini di cut. Ini saya paste di sini ya. Result data JSON dump. Oke. Ini tadi udah jalanin kan ya. Oke, sudah. Kalau ini kita coba jalankan akan seperti ini. Nah, ya, jadi lebih bagus ya. Jadi yang pertama dia akan menampilkan semua buku yang tadi ya. Jadi yang kedua ini tadi yang menampilkan semua buku. Yang selanjutnya kita akan ambilin ini. Gitu. Kita bisa dalam satu query secara langsung gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sininya, ini adalah record yang pertama nih. Ya, book ya. Ini record yang kedua, book by ID. Oke, nah ini book ya. Nah, ini benar book by ID. Book by ID adalah yang ini tadi. Ini satu nih. Misal kalau kita ganti di sini adalah 2, kita jalankan save enter. Ya, maka kita bisa lihat di sini ya ID-nya adalah 2 buku 2. Kalau 3 buku 3 dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Saya kira mudah ya. Jadi kita bisa membuat ini ya field pencarian berdasarkan ID. Nah, kalau misal kita ingin pencarian berdasarkan apa tuh namanya titel nih, misal titel mencari titelnya gitu ya. Atau misal kita coba deh ini yang tadi misal kita coba terlebih dahulu, misal kita ganti ID-nya adalah 12. ID 12 kalau kita lihat ya nol ya, nol tadi ya karena nggak ketemu ya, karena nggak ketemu. Benar. Nah, kalau misal by nama ya sama aja sebenarnya ya. Kita bikin yang baru seperti ini ya. Jadi book by title kurang lebih seperti ini ya. Grafin field book.
bukan ID namanya, misal title gitu ya. Graphin.string. Udah kebayang ya harusnya ya. Jadi kita bikin resolver di sini. Ini kita copy aja, harusnya nggak akan jauh beda. Ya, ini book by title gitu ya. Ini title. Ya, for i in data, apakah titelnya ada yang sama dengan yang dicari? Nah, oke, kalau ada tampilkan ya, tampilkan semuanya. Oke, sudah. Misal kita bikin ini ya, yang baru di bawahnya book by title. Nah, titelnya ini apa gitu ya? Misal titelnya adalah buku satu, buku dua gitu ya. Buku satu, oke ini ya misal ya. Oke, sekarang kita coba jalankan, run. Oke, nul. Buku satu. Oh iya, ini karena masih 12 ya, jadi nol ya. Oke, saya jalankan ulang. Oke, em, masih nol. Oh, ininya belum diganti ya, book by title. Oke ya, sekarang kita jalankan. Oke, udah dapat nih ya. Ini booksnya. Oke, kita lihat ya di datanya di sebelah kanan. Karena ini biasanya terlalu panjang, dia akan menawarkan buka di tab yang lain. Nah, ini booknya ya. Nah, ini by ID-nya. By ID-nya. Ini buku satu. Buku satu karena yang kita cari adalah buku satu. Kalau kita ganti pencariannya adalah misal buku ketiga gitu ya. Oke, saya jalankan shift enter atau tekan ininya tadi ya. Oke, kalau coba kita dilihat di sini. Ini udah buku tiga ini ya, buku tiga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan operasi-operasi tambah parameter gitu ya, baik ini, baik itu, seperti kayak ya kalau ya kayak query pada umumnya ya kita misal select bintang from where gitu ya. Kalau filternya lebih dari satu bagaimana ya kita cukup tambah saja ini ya gitu ya parameternya tadi gitu ya. Apa sih yang diminta dari si ini tadi fieldnya tadi gitu ya. Misal by ini dan ini gitu ya untuk mendapatkan apa gitu ya. Jadi konsepnya seperti konsep dalam database gitu ya. Jadi kita buat skema, kemudian kita ya sudah dari sana kita mau query apa gitu ya. Kondisinya apa gitu ya. Bisa dalam satu query juga boleh gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman silakan bisa dicoba. Semoga bisa bermanfaat. Kita udah cukup banyak ini ya. Ini ya, kita cukup banyak coba ini bagaimana query di GraphQL itu berjalan gitu. Selanjutnya nanti kita akan coba tampilkan itu kalau ini saat ini kita masih print ya di Python ya. Nah, kita ingin misal ditampilkan misal di browser gitu ya. Kita ingin coba di Postman gitu ya atau di Thunder gitu ya. Seperti halnya saat kita membuat menggunakan REST API. Nah, kita akan coba setelah ini. Jadi kita akan coba integrasikan GraphQL ini biar bisa berjalan di atas Flash. Kemudian kita bisa akses via browser atau via yang lain gitu ya. Nah, terima kasih semuanya dan semua selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.